Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Nurfatoni dengan NIM 191910201094 dan Ahim Syah Dharma dengan NIM 191910201041 untuk tugas sistem kelistrikan cerdas kelas A. Di sini untuk melakukan proses unfreeze dengan data yang dimasukkan sesuai dengan rujukan video unfreeze yang sudah dibagikan di kelas. Untuk data di sini merupakan data pohon nira, di mana untuk datanya ada diameter, ada tinggi, untuk umur pohon ada beberapa variasi umur, serta bentuk lahan dari pohon nira itu sendiri, serta ketinggian tempat dalam satuan MDPL. Dan sebagai output adalah rata-rata produksi perharinya. Di sini total ada 35 data. Kemudian dari input tadi, di sini ada 5 input yang sudah saya sebutkan barusan, seperti diameter, tinggi, umur, bentuk lahan, serta ketinggian tempat. Di sini kita membagi ke dalam skalaan masing-masing, di mana untuk diameter pohon itu kita bagi menjadi 3 skala, yaitu kecil, sedang, dan besar. Untuk tinggi dari pohon itu sendiri kita skalakan sebanyak 3, yaitu pendek, sedang, dan tinggi. Dan untuk umur pohon di sini kita skalakan sebanyak 5, yaitu sangat muda, sedang, tua, dan sangat tua. Kemudian untuk bentuk lahan di sini kita skalakan 2, datar dan lereng. Untuk memasukkan pada proses unfreeze di MATLAB, kita mengubah dengan bilangan. Jadi di sini sudah ditentukan untuk datar bernilai 1 dan lereng untuk bernilai 2. Sedangkan untuk ketinggian tempat kita skalakan sebanyak 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sebelumnya kita rubah dulu untuk bentuk lahannya. Untuk lereng kita ganti menjadi 2. Dan untuk datar kita rubah menjadi 1. Sudah, kemudian kita kopikan ke dalam Notepad, di mana di sini sebagai bentuk matriks untuk input ada 5 seperti tadi, dan outputnya ada 1. Kemudian kita save. Selanjutnya kita masuk ke MATLAB dan kita panggil untuk unfreeze edit. Di sini Neurovasi desainernya. Untuk memasukkan data yang berupa format txt dari Notepad tadi, kita bisa masukkan dari load data. Karena belum muncul, di sini dimintanya adalah .dat, maka kita cari yang alfiles untuk tugas unfreeze. Nah, di sini terplot sebagai output dari matriks itu sendiri. Untuk di sini kita memasukkan semua datanya sebanyak 35 data, di mana dengan 5 input dan 1 output. Kemudian untuk of input
SI di sini masih 333, belum kita rubah seperti penskalaan yang sudah kita buat tadi di Excel. Bisa dirubah dengan mengklik generate fish. Kita sesuaikan dengan tadi, dimana input 1 ada 3 penskalaan, input 2 ada 3, input ketiga ada 5 penskalaan, input kedua ada 2 penskalaan, dan input terakhir, input kelima ada 3 penskalaan. Untuk MF tipenya di sini ada bermacam-macam, ada trim MF, trap MF. Trim ini berbentuk segitiga, dan cloud MF ini berbentuk trapesium. Untuk di sini menggunakan trim MF karena errornya kecil sesuai dengan petunjuk video, dan MF tipenya di sini ada konstan dan linear. Di sini untuk digunakan adalah nilai konstan. Sudah berubah penskalaan 3, 5, 2, dan 3 seperti di Excel tadi. 3 skala, 5 skala, 2 skala, dan 3 skala. Oke, kemudian di sini ada trend fish. Untuk metodenya kita menggunakan hybrid. Untuk error toleransi di sini fungsinya sebagai mencari nilai error atau toleransi error persen yang semakin kecil. Menunjukkan kalau semakin kecil maka data yang dimunculkan atau data yang diprediksi akan mendekati data yang kita masukkan dari Excel itu tadi. Untuk epoch di sini seperti halnya atau sama halnya seperti iterasi. Berapa kali pengulangan yang dilakukan untuk mendapatkan error toleransi yang mendekati nilai yang kita masukkan. Oke, di sini kita coba untuk 20, atau iterasi yang kita gunakan sebanyak 20 dengan error toleransi yang kita cari sebanyak 0%. Ini masih prosesnya. Oke, di sini tadi ditunjukkan bahwa saat epoch ini berlangsung seperti ini, nilainya akan terus menurun. Di sini dicari hingga nilainya bisa stabil. Menurun di sini artinya proses yang dilakukan di sini error persennya masih dicari yang paling kecil, karena di sini ditunjukkan terus menurun. Dan di sini saat display tadi ditunjukkan bahwa nilai ini masih terus menurun. Untuk yang barusan dilakukan dengan iterasi sebanyak 20 kali dengan error toleransinya 0, masih atau sudah ditemukan dengan error persen atau errornya sebanyak 0,001063. Tapi di sini dari grafik masih belum menunjukkan stabil. Kita naikkan lagi sebanyak 50. Nanti untuk pengulangan selanjutnya akan acuannya dari 0,001063 ini hingga terus ke bawah mendekati 0 hingga dirasa errornya itu stabil. Kita buktikan. Nah, ini masih terus turun, dan ini terus turun, dan ini epoch dari belasan tadi hingga epoch sepertinya epoch ke terakhir atau ke 50, datanya itu atau error persen yang diperoleh itu akan dihasilkan yang paling kecil yang ditemukan atau diprediksi, sehingga nantinya data yang diperoleh itu akan semakin mendekati data yang kita dapatkan di Excel itu tadi. Kita coba perbanyak lagi dari 60. Untuk pengulangan selanjutnya harga error yang diperoleh ini 0,00079053 ini sebagai titik paling rendah. Nah, dan nanti kita akan mencari yang lebih rendah dari ini, apakah bisa ditemukan atau memang ini sebagai error yang paling kecil. Di sini dari awal tadi tidak berubah, tetap di 0,00079053.
hingga berakhir masih tetap di nilai error yang sama. Itu artinya nilai error yang diperoleh, yang bisa diperoleh atau yang didapatkan itu adalah yang paling kecil adalah sekian. Jadi meskipun nantinya diperbanyak, errornya tidak bisa diperkecil lagi. Untuk langkah selanjutnya adalah test now atau test fish di sini. Kita test now. Nah, bundaran hitam ini adalah nilai yang kita masukkan tadi di format txt dari Notepad, dan bundaran merah ini adalah hasil prediksi. Bisa dilihat bahwa hasil prediksinya berada pada titik yang sama seperti hasil yang kita masukkan tadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahimsyah. Oke, akan saya lanjutkan. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat lingkaran dan juga bintang di dalamnya, yang dimana itu menandakan bahwa data yang di training atau fish outputnya itu sudah benar sesuai dengan yang ada di data Excel ini di bagian output. Kemudian kita lanjutkan ke fuzzy-nya. Lanjut ke bentuk fuzzy-nya, yaitu ke fish properties. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dari unfish itu menggunakan fuzzy Suggenau, dimana di sini memiliki 5 input dan memiliki 1 output. Langsung saja kita samakan aja untuk inputnya, yang dimana yang pertama yaitu diameter, kemudian yang kedua itu ada tinggi, tinggi pohon maksudnya, kemudian ada umur pohon, kemudian yang keempat ada bentuk lahan, dan terakhir yaitu ada ketinggian. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke salah satunya. Kita klik aja 2 kali. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dengan menggunakan unfish itu kita bisa langsung dapat dari bentuk grafiknya. Jadi tidak perlu membuat dari range-nya berapa, parameternya berapa, kayak gitu. Oh ya, ini untuk outputnya belum kita rubah. Outputnya itu rata-rata produksi. Nah, kemudian kita samakan aja dengan skala yang telah dibuat tadi. Nah, seperti ini. Kita taruh di fuzzy-nya. Yang pertama untuk diameter ada kecil, kemudian ada sedang, kemudian ada besar. Untuk tinggi pohon itu ada pendek, kemudian ada sedang, tinggi, sedang, dan tinggi. Dan umur pohon ada 5, pertama sangat muda, sedang,
tua, dan sangat tua. Dan ada bentuk lahan, karena ada dua bentuk lahan. Yang pertama yaitu untuk datar, dan yang kedua itu berbentuk lereng. Kemudian yang terakhir ada ketinggian, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setelah kita buat semuanya, selanjutnya kita melihat dari rules-nya. Coba lihat ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa keuntungan dari menggunakan Anvis, kita bisa langsung dapat mendapatkan rules-nya gitu. Jadi tidak perlu untuk satu-satu dengan data sebanyak ini, seperti itu. Selanjutnya kita save aja terlebih dahulu untuk fuzzy-nya yang telah dibuat. Kita export to file, kita taruh di sini, kita kasih nama Anvis, kita save. Kita juga bisa melihat untuk rules-nya itu gimana, untuk pembuktian bahwa dari input yang kita berikan dengan hasil rata-rata outputnya itu gimana, kita bisa lihat juga. Nah, di sini kita bisa lihat juga lab melati ini. Namun apabila melewati dari rule viewer ini, nantinya akan tidak jelas gitu. Maksudnya tidak jelas itu agak sedikit patah-patah untuk hasilnya, karena menggunakan 5 data yang dimana itu memberatkan dari PC-nya gitu. Jadi kita menggunakan pemanggilan dari fuzzy-nya. Kita pertama-tama ke browse for folder, kita cari di mana kita meletakkan dari folder fuzzy-nya. Nah, kita taruh di sini tadi di sistem Crystal Enterprise, kita select folder. Nah, di sini udah ada ini anvis.fish. Kemudian kita panggil untuk anvisnya yang nantinya akan masuk ke workspace. Kita tulis aja read fish. Oh, bentar. Fish sama dengan read fish. Kita tulis sesuai namanya, anvis fish. Nah, itu akan masuk ke workspace untuk pemanggilan dari fuzzy-nya. Kemudian apabila kita mau membandingkan hasil produksi yang ada, rata-rata produksi yang ada di sini, kita bisa menggunakan outputnya, itu kita ketikkan out dengan evalfish. Kemudian ada bentuk matriks yang dimana untuk tempat inputnya, kemudian koma fish kurung. Nah, di sini di tempat matriks ini nanti kita akan masukkan data inputnya yang dimana bukan ini, aduh. Nah, ini kita kopikan aja,
kita masukkan ke sini, kita Ctrl V. Nah, ini langsung muncul untuk outputnya. Kita coba copy. Di sini kita bisa lihat untuk hasil outputnya ada di sini, yang dimana kita akan bandingkan dengan hasil datanya yang ada di Excel. Bisa kita lihat untuk data yang pertama itu sudah mendekati, yaitu 22,8, dan rata-rata kayak data nomor 2 13,6, untuk yang di Excel 13,6 juga, dan yang data ketiga 18,4, di Excel juga 18,5, dan seterusnya seperti itu, dimana ini untuk nilainya dari prediksi Fuzzy itu mendekati dari output rata-rata produksi per hari, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.